Eselon ini, eselon sana. Itu yang mutapu dan merupa. Sibuk waktu habis dengar cerita dia. Lebih baik duduklah dengan orang-orang yang soleh. Duduk dengan ahli-ahli ibadah. Minimal hati kita jadi tenang. Biasanya kredibilitas kita itu tergantung dengan siapa kita duduk, tergantung dengan majlis apa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang soleh, kita ikut soleh. Tak mengan dengan ulama, tanya-tanya sama ulama. Walaupun tanya bukan ulama, tapi kalau legap tanya kamu hi ulama. Padahal yang ulama kau tanya mengan mentang. Cobalah sekali-sekali foto dengan Abu Takrung di Ulegli. Kita datang ke Ulegli, pulang dari situ kita foto selfie dengan beliau. Lalu foto itu kita cuci segede lemari, kita gantung di dinding rumah. Siapapun tamu yang datang berkata, "Pajan ke foto dengan Abu Takrung kah? Lagi-lagi sering kayak buat gedeh ya? Pada tahu? Ya iyalah. Padahal foto mentang yang buat kau. Tapi nilai kita, kredibilitas kita sudah mulia yang memandang foto kita. Lalu sebaliknya, kapan-kapan kita ke Jakarta, singgah di Pertamina, foto dengan direksinya, Ahok, darah Abu Ubay lemari, tergantung Mbak Bintih sama lagi ada foto dengan ulama. Coba lihat apa penilaian orang yang lihat foto kita. Pajang ke foto dengan iblis yang kahleh. Tengok-tengok dianggap sejenis. Padahal kita hanya sekadar foto. Tapi nilai kita berbeda. Taik motor ngurung yang rajin solat berjamaah. Dia sopirnya, kita sewanya, penumpang. Tatkala sampai di masjid suara azan, dia parkirkan mobil ngajak kita solat berjamaah. Karena kita sudah bersama dia, tak bisa melawan. Tak sembahyang berjamaah legit. Hum terserah. Menyo terlawan ni betul. Baik, lung watai sempit tang, aju lewat aju. Untuk sembahyang. Dekat mah, lung urus sembahyang berjamaah. Hang kata ikut, turun el hertu. Mau tak mau harus ikut. Jadi kita ini bagaimana dan siapa sahabat kita. Menurut seorang ahli filsafat, filosof namanya Confucius. Nanti ketik di Google John Confucius. Kata Confucius, teman yang baik itu ada 3. Teman yang jelek pun ada 3. Teman yang baik ada 3. Yang pertama, teman yang termotivasi. Apapun yang dia lakukan positif, kita termotivasi. Kawan kita suka salat berjamaah, terdorong kita. Kawan kita suka puasa Senin Kamis, terdorong kita untuk melakukan. Kawan kita gemar bersedekah, tanya-tanya ikut, Pak. Jadi apapun positif yang dia lakukan, termotivasi kita. Kawan seperti ini jaga. Dia yang akan mengantarkan kita ke syurga. Yang kedua, teman yang baik itu adalah teman yang tulus. Dia bergaul sama kita tidak mengharapkan apa-apa, lillahi ta'ala. Teman yang tulus. Kata Confucius, teman yang tulus itu teman yang menjaga kelemahan kita. Dia tidak akan cerita kemana-mana aib kita. Lagi amanah tak pegah, nyobek ke pegah sapat beh. Nyan hai pegah sapat Pak. Ijaga rapat aib kita itu. Setia dia. Tulus. Nyan hai pegah sapat aib. Baik ke pegah sapat. Sip tanya 2 mentah. Tiba-tiba diposting di Facebook. Kai tulis pak Facebook. Katanya yang kepegah tulis. Hai nak pegah, baik pegah. Hana aku pegah. Kau tulis.
Bangai sih yang rapat-rapat dia tutup, tidak akan cerita kemana-mana. Itu namanya teman yang tulus. Yang ketiga, teman yang baik itu teman yang perhatian. Dia tidak rela kita sakit, dia tidak rela kita musibah, dia ingatin kita. Ini namanya teman yang perhatian. Kawan, baik tenda kah na riwayat penyakit lambung. Kalau kamu enggak makan nanti kambuh lambungmu. Jangan tahan lapar, makan. Man pandai makanan, belau kodro. Beli. Tidak rela kita sakit. Teman yang perhatian ini biasanya menjadi cermin buat kita. Tempat kita koreksi diri. Lakai masukan Mbak Ji, karena dia cermin buat kita. Menurutkah kawan lunnya kiban? Menurut kamu saya ini kayak mana? Tanya Mbak Ji Pak. Karena dia tempat untuk kita koreksi diri. Lakai masukan. Nya menurutkah lunnya pagiban? Dijawab. Baik bengeh ngan beh kebegahnya. Kah lawitnya kriet. Baik bantah. Memangnya kenyataan. Asajak pak orang kopi yang bayar gop tapi pak menyokun kamu pidi kriat juit pada so yang kriat bagah amin pelit pak pakat gop carang pak hajak aja kopi orang kopi ya pak Zakir kopi pak Taufik truk kedeh ka 2 jam taduk hane bayar man panai dia prehlom jih yang pakat tanyo yang korban pelit. Ini kawan dikoreksi, jangan marah. Lalu ada 3 teman yang jelek. Siapa kawan yang jelek kata Konfusius? Yang pertama teman yang munafik. Munafik ike bebu likut ya. Cara ngomong begitu manis tapi kenyataan pahit. Di depan kita alim, di belakang kita maling. Orangnya soleh buat salah. Antara ucapan dengan perbuatan tidak sesuai. Nasihati orang pandai, praktek enggak jelas. Inasihati tanya cara enggak Pak? Baik apa urinang. Nyan inangkah. Kajaga bega urinang. Nyan mak nemit tanya. Hargai isteri kita. Tata yang balik. Mereka kaceri kau. Malung lain. Terus Pak Ji kan lain. Iperno tanya cukup jarang. Tapi draw hana bereh Pak. Kawan seperti ini jangan berkawan. Jaga jarak. Pakai masker. Ngan lagi Pak. Yang kedua, teman yang jelek itu teman yang lembut tapi punya maksud. Gaya ngomong lembut tapi punya maksud. Teman seperti ini susah terdeteksi. Tanpa kita sadari kita sudah jadi korban. Lembut cara ngomong tapi punya tujuan. Isanjung tanya ulangnya Pak. Kamu luar biasa. Karir kamu makin hari makin tinggi aja. Kamu sukses sekali kehidupan kamu. Istrimu cantik, anak-anakmu soleh-solehah, rumahmu sudah gedung, udah beli mobil baru, peng mandum bank nak kata bot deposito, lampuh masa bohnya andumkah, memangkah luar biasa. Jep pinjam peng waita. Yang keleganya Pak. Ibu tanya ulangit Pak. Ujung ji pinjam peng. Itanya pun sudah tersanjung. Tak kelam save 2 juta. Kau langit. Setelah kita kasih 2 juta, menghilang 2 bulan di tengah pandangan kita. Kahana 5 hari Pak. Kah ada setelah menghilang 2 bulan, baru nongol lagi. Ibu jawatannya ulangit lom. Alhamdulillah, kamu lupa lom ya Allah. Ibu kamu ibrah tak ulah. Makin muda jaju lagi sangkah 2 hari. Kata mah 1,5 juta tu lah. Ini korban kita Pak. Kawan seperti ini susah terdeteksi. Tanpa kita sadari kita korban. Tuthur ubina Pak.
dan saya salah satu korbannya. Kalah lompat kasih dah. Nyoku kalah ju kai saya berkhabar ka tinggi saya berkhabar ku pelung ju hang gudang lenan bah begitu. Daripada korban ke pun dia apreh lah minat bah. Kita hargai dia. Ya, begitu. Jadi yang pertama, kalau ingin hati kita jadi sehat, bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Lalu apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian duduk dengan orang-orang alim. Hendaklah kalian duduk dengan orang-orang yang soleh. Nabi ke duduk dia. Ngurungnya dah duduk. Wastima'i kalamil hukama. Tak dengar apa yang kepegah oleh orang-orang bijak. Tak dengar nasihat orang Tuhan. Orang Tuhan hana maksud pula lain. Berdamai, beradem, berayam, bekna masalah. Nasihat ulama tak dengar, nasihat orang Tuhan tak dengar, orang-orang yang bijak, agar kita dapat jalan yang baik. Itu Nabi yang ngomong begitu. Apa hasilnya kalau kita dengar ulama? Apa hasilnya kalau kita dengar nasihat orang bijak? Hasilnya apa? Fa innallaha yuhyil qalbal mayyita. Maka sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati. Ya, lagi pegah 5 ada Ghazali mono. Maka tapudep artinya dengan nasihat ulama, nasihat orang bijak. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Katrip hana hujan katho bumo pak. Tapi kemarin hujan. Tengoklah, mulai rumput menghijau kembali. Tanaman-tanaman sudah menghijau kembali. Arti jika udip suasana, tubuh kita juga akan sehat karena hati kita sehat. Maka bergaul dengan orang alim, tak dengar nasihat orang bijak, dengarin, insya-Allah akan melahirkan keterangan batin. Yang kedua, nasihat Abdullah Al-Antaqi, obat hati yang kedua adalah qiraatul Quran. Baca Quran. Ini bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baca Quran itu tenang hati. Allah sendiri mengatakan syifa'u lima fis sudur. Quran itu sebagai obat hati. Ada seorang Habib Muhammad bin Jamal. Beliau punya pesantren, ribuan santrinya. Ditanya oleh santrinya, "Ya Habib, kami tidak pernah mendengar engkau baca Quran dari pagi sampai sore di bulan Ramadan. Bukankah bulan Ramadan itu disuruh banyak baca Quran? Kenapa kami santri hanya mendengar engkau baca Quran di malam hari di bulan Ramadan? Kenapa tidak pernah baca Quran di siang hari di bulan Ramadan?" Ditanya oleh santrinya. Apa jawaban Habib Muhammad bin Jamal? "Wahai santriku, mengapa saya tidak mau baca Quran dari pagi sampai sore? Kenapa saya hanya fokus baca Quran di malam hari? Sebab kalau saya baca Quran dari pagi sampai sore atau saya baca Quran di siang hari, hilanglah kenikmatan puasa saya. Karena nikmatnya saya baca Quran, puasa tidak terasa lagi. Dia kagada gerah hanali katutup ngentro baca Quran. Jadi sampai segitunya nikmat baca Quran, puasa-puasa enggak terasa. Maka hang getem baca Quran urang, galak baca Quran malam. Karena gadah nikmat puasa. Saya mau betul-betul menikmati puasa, enggak mau saya enggak ada rasa puasa. Sampai ohnan ke tingkat nikmat baca Quran. Beda tipis sama kita. Hanaji bedang tanya Pak. Tanya mengnan dah buka Quran, langsung dengut. A'udzubillah ngan semengep merangkap. A'udzubillah ngan menguap. A'udzubillah menguap. Jadi antara a'udzubillah ngan menguap 3 jam.
Sehingga habis semua mana jadi habut. Sadaqallahul azim. Hana habut. Nah, jadi Quran bagi kita bukan lagi obat hati, tapi obat tidur. Nah, bahai tim tengok cak Quran langsung tengok. Nah, ini Quran enggak jadi obat hati kalau begini, tapi obat tengut. Coba jadikan Quran syifaa'ul lima fis sudur. Quran sebagai obat hati. Kita komitmen, tidak hanya di bulan Ramadan, di bulan yang lain juga sama. Komitmen kuatkan batin kita, istiqamah. Kira-kira satu hari berapa saya akan baca Quran. Yang penting setiap hari ada. Long setengah ti urona, benar setengah ti uro. Rumah yang didatangi oleh malaikat yang penghuninya ada baca Quran. Rumah yang dikunjungi oleh malaikat yang penghuninya ada solat dalam rumah, solat sunat bagi laki-laki, bagi perempuan boleh solat sunat, boleh solat wajib, dan baca Quran di dalamnya. Maka rumah itu didatangi malaikat, dijauhi oleh syaitan. Penghuni-penghuni rumah yang ada melantunkan ayat suci Al-Quran biasanya hatinya lembut, tidak emosional. Hana bengeh-bengeh, Pak. Yang penghuni rumah gebili Allah kelembutan hatinya. Karena obat hati itu adalah Quran. Baca Quran dalam rumah kita, obat hati. Yang ketiga, kata Abdullah Al-Antaqi, obat hati yang ketiga adalah qiyamul lail, solat malam. Solat malam itu menenangkan batin. Obat hati solat malam. Malam kita ibadah di tengah kesunyian, sepi. Rasa-rasanya Allah dekat dengan kita. Terasa ketika kita mereview kembali kehidupan kita yang penuh dengan dosa, tengah malam yang luar biasa nikmat. Qiyamul lail. Mengapa qiyamul lail itu mengobati hati? Coba lihat, kalau kita solat maghrib, solat isya, pelem masjid tanya babineh jalan. Yang dekat babineh jalan masjid tanya. Kadang-kadang tengah maghrib ada anak-anak ABG, anak baru gila. Itu balap-balap kereta, Pak. Nyan kena lepot belum. Kata dia pun lambang masjid bab bineh jalan. Ipu duduk di lambang masjid, malah truk binehnya jumping loh. Mempahlawankan diri. Dua hidup siraba iku siraike. Jungkak-jungkak Honda ke tanya apa? Orang-orang lagi solat, itu masjid. Ini masjid kenapa kok dijemping-jemping? Urang-urang Tuhan dengan semayang. Na yang kau umur 70. Hana khusyuk. Gedengar su Honda biraya. Nyan iftitah salah baca apa? Inna solati wa Suzuki wa Yamaha. Menculok kena itu mah. Nyan menyokan Suzuki Yamaha lewat. Hilang konsentrasi, khusyuk kita hilang. Mengganggu. Tapi kalau tengah malam di tengah kesucian dan kesepian, nikmat rasanya kita ibadah. Terasa puas hati ini. Hati tanya mangat, Pak. Khusyuk, lezat. Qiyamul lail. Maka biasakan diri kita untuk bangun melaksanakan solat malam. Yang ketiga, yang keempat, obat hati kata Abdullah Al-Antaqi adalah qalilut ta'am. Sedikit makan. Sedikit makan. Terlebih lagi seusia kita ini, Pak. Umurnya kapal peluh wata. Nyan onderdil kalemah. Menyokun mesin tanyanya tahun rendah. Tahun rendah. Lain dengan tahun tinggi. Anak-anak mudanya tahun tinggi. Ada pajuh pun yang galak mantang nak tahan. Dia tanya hana ke mahli, Pak. Maka ji kontrol makanan. Dia tanya Mbak Abah teori hebat. Makan di kala lapar, berhenti sebelum kenyang. Teori. Padahal dalam praktek moto kita makan apa moto ji? Waktunya makan. Hanya moto dia. Han patih cinggalan. Padahal bengah kala nasi gurih, teh setengah panas, dadar telur. Posiplo
Kopi sabar gelas, bulukat 5 bungkus. Nyan poh 12 mentang tero pak. Mentang tero dia. Tapi menan dihidangkan nasi kotak minang saknyo. Pedakun. Waktunya makan. Ya kayaknya. Berarti moto kita makan, waktunya makan. Yang pegah dalam teori yang kedua. Buka puasalah engkau seperti Nabi Muhammad. Kiban 3 korma, segelas air, solat, ba'abah. Dalam praktek memang betul 3 korma, tapi lanjut. Lontong, buguri, kolak, cindoi, onde-onde, bakwan. Waktu sembahyang maghrib, rukuk ulai waktu Allahu Akbar. Pakai mana rukuk, rukuk ulai uyuk dengkut, roh mandum. Udah segini ya. Dari halal berubah jadi haram. Karena gaya buka puasa seperti itu. Teorinya 3 korma segelas air. Prakteknya 3 korma lanjut lagi. Itu bukan sunnah. Kalau mau sunnah 3 korma minum, solat, balik baru makan. Itu baru sunnah. Tapi kalau lanjut dengan makanan yang lain bukan sunnah. Nah, sehingga sebagaimana selalu saya sampaikan, kalau begitu gaya buka puasa pada akhir Ramadan, kan Idul Fitri, apa juga lebaran. Lebaran makin lebar. Ya. Pegah le pakan le usah umalu hai tren badan untuk puasa. Irone ko bagah tren. Iro ku makin puasa makin badan. Pagi bahe le buka puasa sembahyang tarawih posiplo misalnya peniti. Nah, bagaimana mungkin bisa turun badan sementara gaya makan seperti itu? Menaci urin yang tanya, makin lagi puasa makin tembun, makin lagi puasa makin hendak duri li. Waktu lewat inang gop, subhanallah. Lewat inang bidah rumah, masya Allah. Waktu lewat inang draw, astaghfirullah. Pakan lewat inang draw astagfirullah. Hai tengku kiban astagfirullah. Makin raya ju. Makin raya. Jadi jamaah yang berbahagia. Kenapa hati bisa gelap? Kenapa hati bisa sesak? Makan tidak kontrol. Seusia-usia kita ini tolonglah jaga makan. Rawan penyakit. Saya konsultasi sama salah seorang dokter penyakit dalam. Saya tanya kenapa sekarang banyak orang terkena penyakit cuci darah. Pakar ramai orang kena ginjal gagal ginjal. Jawaban beliau singkat, pola makan yang salah. Kita selama ini sering makan sampah, bukan makan sehat. Bruh dah baju Pak. Minuman bruh. Iya gut aja. Dah iya gut. Hai minuman cepat saji mengandung pengawet. Kalaupun tidak berimbas di masa muda, tunggu masa tua pasti berpengaruh pada ginjal kita. Makan cepat saji, Kentucky, mandro deku na baju, hai ko baju ci pada buka rumah. Jadi ini pola makan kita Pak. Kita bukan Bapak, saya juga termasuk. Ini penyebab lahirnya penyakit. Jadi Abdullah Al-Antaqi jauh-jauh hari mengingatkan kita, kurangi makan biar hati jadi sehat. Yang kelima, yang terakhir, obat hati kata Abdullah Al-Antaqi adalah doa. Doa. Kalau kita sudah mencurahkan masalah kita kepada Allah, hati sudah puas. Kalau kita ceritakan masalah sama manusia, tidak ada jalan keluar Pak. Sebab manusia punya masalah. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang enggak punya masalah. Dari Nabi Adam sampai kita sekarang tetap bermasalah. Nabi dan Rasul juga bermasalah. Hidup beliau diuji oleh Allah. Bukankah itu masalah? Jadi semua manusia bermasalah. Dan sebaik-baik tempat mencurahkan masalah kepada Allah. Maka Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Lapor segala masalah kepadaku, aku berikan jalan keluar. Minta kepadaku, aku kabulkan permintaan kalian. Jadi kepada Allah kita mencurahkan masalah. Kalau sama manusia, semua manusia bermasalah. Coba cari satu manusia yang enggak ada masalah, coba sampaikan masalah sama dia. Cimita sira manusia yang baik nama masalah. Hai ngon, kah nama masalah? Hana, ku pegah masalah lu tak bakal hajit.
Coba tayang nah. Kawan ada masalah enggak? Saya sendiri bermasalah. Boleh saya sampaikan masalah saya sama kamu? Ya enggak apa-apa, sampaikan aja terus. Banda pegah masalah tanya bagaian. Tanya kah selesai masalah, dia yang stroke. Pakan kah stroke kah leh? Hakiban stroke. Rupaji masalah kah lebih berat apa masalah kelom gitu. Akhirnya dia enggak sanggup tampung. Maka kepada Allah kita bermunajat. Allah mencintai orang-orang yang mengemis, hambanya yang mengemis kepada Allah. Allah sangat cinta kepada hambanya yang selalu mengadu kepada Allah. Maka setiap ada masalah, mengadu kepada Allah. Sebaik-baik kita mengadu selesai solat. Selesai solat kita ngadu sama Allah. Allah cinta. Ud'uni astajib lakum. Mintalah aku kabulkan permintaan kalian. Nah, ini 5 obat hati di dalam Ramadan ini. Amal-amal yang kita lakukan kan ini 5 ini, Pak. Duduk dalam majlis pengajian ini, itu namanya mujalasatus shalihin. Kita baca Quran di bulan Ramadan. Kita qiyamul lail. Salat tarawih itu disebut qiyamul lail. Ada ulama membedakan, Pak. Beda qiyamul lail, beda tahajud. Apa tu qiyamul lail? Qiyamul lail enggak butuh tidur. Tahajud tidur dulu. Kita pulang dari mall, beli baju hari raya, posipluh untuk rumah, dah sembahyang sunat dah ubat, qiyamul lail. Maka tarawih disebut qiyamul lail yang kita lakukan. Mam menyukai bedah ni sembahyang tarawih, nya kayak golong tahajud nilainya. Karena sudah tidur. Nah, ada ulama memberikan perbedaannya begitu. Maka malam solatnya obat hati, kurangi makan, dan yang kelima bermunajatlah selalu kepada Allah untuk menyelesaikan segala persoalan hidup kita di dunia ini. Inilah barangkali nasihat ulama 5 penyakit obat hati. Mudah-mudahan hati-hati kita ini semua dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon atas segala kekurangan. Matahari telah memanggil kita untuk beraktivitas. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.